Saya memang melihat air hujan itu ada di mana-mana seluruh Indonesia ya. Dan kualitasnya menurut penelitian saya sangat bersih ya. Penelitian yang lain juga sangat bersih. The best water ya di alam ini dibandingkan dengan sungai jauh, dengan mata air lebih baik air hujan. Apalagi kita di archipelago sehingga awan itu datang dari laut sehingga saya yakin ini bagus. Dari histori juga luar biasa, maka kemudian saya membuat paten, saya mengembangkan alat menyaring ya dan menampung ya. Itu ada saringan 3 kali, udah bagus, airnya sangat bersih. Terus saya kembangkan lagi dengan alat ultraviolet sehingga itu bisa langsung diminum setelah masuk lewat ultraviolet. Nah, yang kayak gitu merupakan bagian yang kita kembangkan. Meskipun di akademik juga banyak, tapi kita mau fokus ke paten, Pak. Iya. Ya, nggih. Baik, bisa kita mulai ya, Pak? Nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini rencana akan kami bukukan untuk melanjutkan penerbitan yang terdahulu. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Engineering Insinyur Agus Mariono. Beliau sekarang adalah Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, Pak Bambang. Terima kasih. Baik-baik, ya. Baik, mungkin pertama bisa mulai Bapak ceritakan kenangan ketika kuliah di UGM, kemudian melanjutkan S2 dan S3, nah, sampai akhirnya saat ini dipercaya menjadi dekan sekolah vokasi di Universitas Gadjah Mada. Monggo, Pak. Iya. Jadi Bapak sekalian, saya punya cita-cita SMA itu pengen sekolah di Jerman. Karena pada waktu itu Pak Habibie kan sedang kondur pulang jadi Menteri Teknologi ya. Kita anak-anak SMA sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Habibie tentang teknologi pada waktu itu. Kemudian saya punya cita-cita saya harus berangkat juga sekolah ya ke sana. Ya. Konon kabarnya siapa yang baik atau terbaik di SMA itu akan dapat beasiswa berangkat. Nah, saya berusaha untuk menjadi yang terbaik di SMA ya. Tapi setelah lulus ternyata program itu belum mulai. Baru setelah 5 tahun atau 7 tahun baru mulai ya. Sehingga saya ngambil teknik sipil karena saya senang dengan teknik sipil. Kebetulan bapak saya juga teknik sipil bidang hidro, sehingga saya semacam mewarisi. Saya ambil teknik sipil bidang hidro di teknik sipil UGM. Ya, waktu itu. Kemudian ya semester 1, 2 saya sangat rajin, tapi semester 3, 4, 5 biasa. Itu organisasi yang kita kerjain ya. Organisasi. Ya semester 3, 4, 5, 6 lah, 2 tahun lah full ya. Kita di KMTS pada waktu itu, Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil, dan juga di Senat, di teknik, juga di luar, di organisasi kedaerahan, Sukoharjo gitu tempat saya, dan juga di organisasi ya musola, ya, pengajian, itu pokoknya anak-anak muda yang kita sering kumpul-kumpul. Baru semester 7, 8 saya kembali lagi ke kampus untuk fokus ya, kemudian lulus ya.
Kemudian setelah itu saya mendaftar jadi dosen karena saya pengen juga jadi dosen. Saya daftar jadi dosen, di mana-mana saya daftari, dan saya mohon pada Allah untuk diberikan yang terbaik untuk saya. Nah, saya diterima jadi dosen di Diploma Teknik Sipil, dulu Fakultas Non-Gelar Teknologi. Ya, gitu. Jadi itu sejarahnya. Kemudian setelah di situ 3 tahun, saya kemudian punya keinginan saya harus sekolah ke luar negeri. Maka saya mendaftarkan ke Austria pada waktu itu, saya diterima di Austria untuk program short course. Saya di Austria di ilmu bangunan air dan terowongan ya. Selama 6 bulan saya di sana, kemudian balik ke UGM lagi, kemudian mendaftarkan ke Jerman, diterima di Jerman. Saya ngambil S2, S3 di Jerman, dan postdoc di Jerman. Termasuk bahasa Jerman ya. Saya menulis disertasi dalam bahasa Jerman. Ya, temanya adalah tema tentang sungai. Nah, kebetulan yang saya pelajari adalah ekohidrolik ya. Jadi ilmu sungai, engineering, river engineering, tapi yang sangat erat dengan lingkungan sungai itu sendiri. Ya, saya meneliti tentang pulau sungai. Setelah itu tahun 2000 saya pulang ke Indonesia. Ya. Saya diminta untuk tetap di sana lagi oleh profesor saya karena saya kira-kira 7,5 tahun di Jerman plus di Austria. Dari tahun 2000, tahun 90 sampai 2000 lah saya off dari Indonesia. Saya diminta lagi, tapi saya mengatakan masalah air di Indonesia sangat luar biasa. Kalau saya nggak pulang, kalau di Jerman saya nggak ada artinya, tapi kalau di Indonesia mungkin saya berarti. Gitu. Terus kemudian saya pulang, Pak. Terus mengajak profesor saya untuk membuat proyek air di Gunung Kidul selama 15 tahun kemudian. Berikutnya sampai 15 tahun, sampai dia pensiun ya. Itu kira-kira perjalanan saya. Terus kemudian kalau sampai di sekolah vokasi ya saya berkarir di program diploma, terus kemudian saya pernah menjabat sebagai deputi direktur Siamolek, Simeo itu ya, organisasi pendidikan ASEAN. Nah, menteri-menteri ASEAN itu kan punya organisasi namanya SIMEO, Southeast Asia Minister Education Organization. Saya di situ sebagai Deputi Direktur Bidang Administrasi dan Network di Siamolek ya. Untuk Open and Distance Learning tahun 2010-an di situ saya. Nah, setelah itu saya lanjut di Jakarta membantu di Diknas ya untuk mengurus perbukuan. Ya, pameran buku di Jerman 2 kali. Setelah itu saya pulang lagi ke Sekolah Vokasi UGM. Nah, kemudian jadi ketua senat di Sekolah Vokasi UGM kira-kira 2-3 tahun. Kemudian saya jadi dekan. Ya, tahap pertama 2 tahun, ini masih kira-kira 4 tahun lagi ya ke depan, Bapak. Itulah perjalanan saya. Ya. Pak, dulu kan aslinya fakultas non-gelar, artinya Ya. sekolah vokasi itu sekolah yang memfokuskan kepada keahlian. Nah, sekarang ini kalau tidak salah di sekolah vokasi itu juga dapat gelar. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan dengan yang fakultas-fakultas yang lain? Ya, kalau sekolah vokasi memang diarahkan untuk hilir, Pak, ke hilir ya. Banyak motoriknya, banyak prakteknya itu. Jadi prakteknya 60%, teorinya 40%. Ya, kalau kita nyusun SKS itu praktikum, praktek, bengkel itu 60%, yang teori-teori 40%. Cuman skopnya lebih spesifik. Kalau misalnya di S1 itu teknik tertentu gitu ya, teknik mesin misalnya. Kalau di sekolah vokasi dibagi lagi tuh menjadi beberapa program studi. Jadi lebih spesifik, mengerucut, mendalam, teorinya sedikit, teorinya cuma 40%, 60% adalah praktek. Jadi perbedaannya kita banyak di praktek atau ke arah hilir, Pak. Jadi tidak mengembangkan ilmu, tapi menerapkan ilmu, fokusnya.
Tentu saja juga teori juga harus menguasai meskipun spesifik gitu. Bedanya itu Pak kira-kira. Artinya mungkin di perencanaan visibility study teman-teman di akademik, kemudian di vokasi adalah pelaksanaan ya operasi pemeliharaan gitu ya. Karena operasi pemeliharaan. Tentu saja masing-masing bisa ya di akademik bisa juga sampai ke sana, sampai operasi pemeliharaan. Teman-teman di vokasi bisa juga sampai perencanaan, tapi bobot fokusnya itu adalah masing-masing seperti itu. Ya, tapi kalau gelarnya kira-kira nilainya setara Pak ya? Setara Pak sekarang ya. Dulu waktu non gelar teknologi itu kan masih D3 ya. Jadi gelarnya itu ahli madya. Sekarang gelarnya sarjana terapan. Tertulis di ini ya, di undang-undang kita ya namanya sarjana terapan. Jadi gelarnya kalau keluar dari sekolah vokasi itu STR, sarjana terapan. Masa Lama pendidikannya studinya lebih panjang. sama 4 tahun Pak, sama Oh, dengan sarjana S1. ya. Sama persis ya. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya kalau tolok ukurnya Pak. Jadi kalau sudah lulus sarjana terapan itu kira-kira apa ciri keahliannya gitu? Ya, dia bisa melaksanakan di lapangan, Pak. Ya, kalau diserai tugas di lapangan dia lebih jago, lebih cepat karena hari-hariannya dia praktek di lapangan. Ya, misalnya. Tapi kalau menghadapi permasalahan yang sifatnya teoritikal yang sangat berat, tentu saja dia harus berdiskusi dengan teman-teman dari akademik. Tapi kalau lapangan, ya dia harus lebih jago bandingkan dengan teman-teman dari akademik gitu. Jadi itu saling berpasangan sebetulnya kalau di dalam dunia pekerjaan. Ya. Ya. Lalu kalau dulu Pak, mungkin sebelum atau sudah non gelar itu kan ada PAT kalau nggak salah. Ya. Ya, itu alumninya pernah saya melihat ya yang terjadi di Undip itu bisa menjadi direksi BUMN karya-karya itu, Pak. Jadi artinya bahwa mereka memang bisa sampai ke puncak-puncak. Oh iya Pak, jadi teman-teman lulusan kita sekarang udah mulai juga menduduki, ada yang direktur, ada yang ini ya, sama saja sebetulnya. Masing-masing punya kesempatan gitu, sama-sama sarjana sekarang, dan juga dosennya juga punya hak untuk sampai profesor Pak. Jadi ada yang mulai dari asisten ahli, kemudian kemudian lektor kepala dan profesor ya. Ya mudah-mudahan dosen-dosen kita yang jumlahnya sekarang 295 ini dan masih muda-muda ini ya bergerak untuk menjadi profesor, tapi tetap profesor yang berpikir ke hilir, ya berpikir ke penerapan ilmu pengetahuan di lapangan gitu. Ke sana Pak. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin seseorang kalau ingin masuk ke program tertentu, pasti kan melihat role model para pendahulunya, Pak. Kira-kira. Nah, itu Ya. yang apa yang bisa dilihat sekarang alumni-alumni seniornya itu. Ya, misalnya banyak yang punya perusahaan-perusahaan, ya perusahaan menengah itu banyak ya Pak. Perusahaan menengah seperti ketua alumni kita, Mas Yanto itu perusahaan menengah dia punya, kemudian masih banyak lagi Hendro gitu ya, dari berbagai jurusan dia mengarahnya ke perusahaan-perusahaan menengah. Dan ada yang bekerja di PU mencapai level pada PU ya, PUPR ya, pada level kepala Balai Besar Wilayah Sungai itu sudah ada. Jadi mereka kompet masing-masing, juga banyak juga yang melanjutkan studinya ya, sekarang yang sudah doktor juga sudah banyak, yang jadi dosen di sekolah vokasi sendiri juga sudah banyak Pak. Ya tentu saja kalau dibandingkan dengan teman-teman di fakultas lain masih agak ketinggalan ya, karena perubahan ke sarjana terapan itu baru dimulai tahun 2019 ya, ini baru mau meluluskan. Ya. Tapi Ya. kalau dilihat yang lebih seniornya lagi, Pak, cari FNGT misalnya, Ya. mungkin sudah lebih tinggi lagi jenjangnya.
Iya Pak, lebih tinggi. Namun saya juga belum melihat bahwa mereka mencapai puncak-puncak seperti di akademik ya Pak. Jadi saya kira di level tengah gitu dan agak ke atas sedikit ada beberapa yang menduduki direktur di BUMN, ada beberapa di sana yang lulusan FNGT zaman dulu. Tapi yang lari ke swasta juga banyak, yang ke Pemda-Pemda juga sangat banyak gitu. Nah, saya mengharapkan setelah startnya mulai dari sarjana terapan ini akan menjadi lebih rollingnya lebih cepat lagi. Tapi yang sebetulnya tujuan kita supaya ada pasangan yang kuat antara program akademik dan program vokasi untuk menyelesaikan masalah-masalah lapangan dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi ilmunya ya, dari pengembangannya itu yang kita fokusnya di sana. Nah, setelah sekarang menjadi mendapat gelar sarjana terapan, tentu seharusnya minatnya lebih tinggi ke situ, Pak. Karena selain dapat keahlian, dapat juga formalitasnya. Ya sangat tinggi Pak, sangat tinggi Pak. Ya, yang pertama yang saya sampaikan teman-teman, hampir 95% itu pilihan pertama Pak. Kalau dulu kan pilihan ketiga Pak. Sekarang pilihan pertama dan ujian masuknya itu sudah bareng dengan ujian masuk di perguruan tinggi akademik atau di program akademik. Jadi SNMPTN juga ada, SBMPTN bareng, UM bareng. Ya, dengan begitu maka orang akan melihat saya mau kemana ini. Nah, ternyata banyak yang masuk juga di sekolah vokasi dengan pilihan pertama 90%. Kita milih pilihan kedua itu hanya sedikit sekali. Terus kemudian di samping itu cutting score kita naiknya cepat sekali, Pak. Sekarang udah hampir mengikuti fakultas-fakultas lain ya. Tidak terus kalau dulu kan di bawahnya ini dia naik tinggi sekali. Kemudian juga angka keluarnya itu sedikit ya, Pak. Karena dia memang sudah mantap ngambil di situ sekolah vokasi gitu. Animonya tinggi Pak, perbandingan 1:15 gitu. Bahkan ada 10 program studi yang juga rankingnya sama-sama tinggi di UGM. Ya, ada beberapa prodi yang banyak sekali peminatnya, 1:20, 1:15 gitu ya. Itu di ujian masuknya. Ya. Baik, ternyata di sekolah vokasi ini juga bisa mengembangkan penelitian-penelitian ya. Saya tidak tahu nanti mungkin bisa Bapak ceritakan, tapi kan Bapak sendiri pernah mendapatkan penghargaan paten terbaik di UGM. Ya, Kalau Pak. tidak salah mengenai alat penampung dan penyaring air hujan. Ini mungkin menarik sekali Pak, karena kadang-kadang kan kita kalau cari sumber air kan susah, tapi kalau air hujan kan dimanapun ada itu. Iya, iya. Ya, kalau tadi sekolah vokasi tadi dosennya masih muda-muda, 80% itu usia 35 gitu, Pak. Ya, doktornya sudah banyak sekali, sudah ada 50, dari 295 ada 56 doktor yang sedang sekolah sekarang 60 sekian, yang mau sekolah kira 30. Jadi arahnya ke sana, karena kita di UGM kita harus meningkatkan kualitas kita, tapi tetap fokus kita pada penerapan ilmu atau hilirisasi itu. Salah satu bentuknya adalah paten. Jadi ini ada gerakan teman-teman untuk one lecture one paten ya. Tuh lecture satu paten. Kalau saya sudah punya 2 paten ya, insya Allah sebentar lagi. Ini sebagai gerakan bahwa untuk menunjukkan kevokasian kita itu adalah paten. Gitu. Paten itu harga mati lah katakanlah. Kalau dosen vokasi tidak punya paten, dikejar-kejar terus patenmu mana gitu ya. Nah, itu khusus sehingga mulai tumbuh jumlah paten di tempat kita. Tentu saja nanti akan mengalami banyak sekali, kemudian kita harus hilirisasi, itu ada entrepreneur yang harus masuk, perusahaan harus dijual, paten itu harus diimplementasikan di lapangan. Nah, kalau paten saya ini, ya saya memang melihat air hujan itu ada di mana-mana seluruh Indonesia ya. Dan kualitasnya menurut penelitian saya sangat bersih ya. Penelitian yang lain juga sangat bersih. The best
water ya di alam ini dibandingkan dengan sungai jauh, dengan mata air lebih baik air hujan. Apalagi kita di archipelago, sehingga awan itu datang dari laut, sehingga saya yakin ini bagus. Dari histori juga luar biasa, maka kemudian saya membuat paten, saya mengembangkan alat menyaring ya dan menampung ya. Itu ada saringan 3 kali, udah bagus, airnya sangat bersih. Terus saya kembangkan lagi dengan alat ultraviolet sehingga itu bisa langsung diminum setelah masuk lewat ultraviolet. Nah, yang kayak gitu merupakan bagian yang kita kembangkan. Meskipun di akademik juga banyak, tapi kita mau fokus ke paten, Pak. Itu di daerah Klaten, Pak. Saya kan melihat ada orang sekampung itu yang memang hidupnya dari air hujan. Tapi mereka tampung-tampung sendiri ya dengan kemampuan mereka. Ya. Kalau seperti itu gimana, Pak? Cukup sehat apa enggak? Cukup, Pak, cukup sehat, Pak. Jadi di Klaten itu ada di daerah Ndeles. Di daerah Ndeles memang secara tradisional itu ya itu menampung air hujan. Ya, untuk kebutuhan konsumsi hari juga untuk ternak mereka. Dan juga di Gunung Kidul kan dulu juga seperti itu. Ternyata di Indonesia banyak sekali. Ya, tidak hanya di Jawa ya, di luar Jawa, di daerah pesisir rata-rata pakai hujan, daerah ketinggian pakai air hujan, di kepulauan-kepulauan juga seperti itu. Itu tidak apa-apa, Pak. Jadi kita sudah bisa, masyarakat tidak perlu ragu minum air hujan, terutama di daerah-daerah remote ya. Kalau di perkotaan harus diperiksakan dulu, kalau di daerah padat industri diperiksakan dulu. Tapi kalau di daerah remote, santai saja, karena sudah kita teliti bagus sekali kualitasnya itu, Pak. Memenuhi standar, ya, memenuhi standar air minum. Ya. Nah, kalau mengenai kesungaian, Pak, Bapak kan pakarnya di bidang sungai. Ya. Apa saja yang sudah dikerjakan? Ya, untuk sungai, Pak, saya awali dengan konsep baru yang saya coba tawarkan kepada masyarakat. Ya. Saya menulis buku tentang sungai itu ada 8 buku, Pak. Ya, menangani banjir, kekeringan, dan lingkungan. 1, 2, ekohidrolik. 3, pengelolaan sempadan sungai. 4, fishway. 5, reformasi sumber daya air, dan lain-lain, Pak. Ya, itu pertama bagaimana saya mencoba untuk mengeluarkan semua yang ada dalam pikiran saya selama 10 tahun saya meneliti dan ke luar negeri untuk mencari ilmu dan menginternalisasi dalam diri saya. Kemudian saya tulis, saya hubungkan dengan keindonesiaan, apa yang ada di Indonesia itu. Ya, itu sungai. Ya, memang bidang saya yang paling utama sungai. Bidang 2 adalah hujan dari Pak. Bidang 3 pembangkit listrik tenaga air. Pokoknya semua yang berhubungan dengan air itu saya. Tapi kalau pantai saya tidak ya, pantai tidak. Itu. Nah, setelah itu saya banyak juga nulis di koran. Dulu di Kompas saya sering nulis sampai 20-an lebih tulisan saya mengenai lingkungan dan air itu. Nah, dengan begitu maka saya sekarang kemudian bergerak, saya mencoba setelah saya cukup dari bidang keilmuan saya sampaikan pada masyarakat, dengan bahasa akademis maupun bahasa masyarakat. Kemudian saya bersama teman-teman komunitas melakukan yang namanya Gerakan Restorasi Sungai Indonesia. Gerakan untuk mengembalikan sungai itu pada marwahnya, pada ekosistemnya. Yang bersih gitu ya, sungai itu harus bersih. Tidak ada sampahnya ya. Polutannya juga kosong, ikannya banyak, kelok-keloknya masih asri, sempadannya dilindungi. Tidak boleh semua orang mepet sungai. Pemerintah juga stop, jangan membuat talut lagi di pinggir sungai. Sungai dijadikan wisata dan lain sebagainya. Itulah gerakan, dan gerakan ini diterima oleh masyarakat luas ya, sehingga sekarang kira-kira ada 1.500 komunitas yang ada di Indonesia, semua bergerak 1, 2, 3. Dan pemerintah alhamdulillah, PU, PR, dan KLHK, dan juga Pemda juga membantu karena memang tujuannya mulia. Gerakan ini memang benar-benar tujuannya mulia, Pak. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan untuk masalah sungai. Bagi kami alma mater, ku berjalan
Nah, kalau melihat saben hari kita masih melihat banjir di mana-mana, itu Iya, kan iya. sebenarnya cadangan air kita cukup besar. Yang menjadi masalah kan kita tidak bisa mengelola, sehingga air yang cukup banyak itu akhirnya terbuang sia-sia. Nah, itu gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi inilah tujuan gerakan yang kedua, Pak, yang saya coba buat, bukan buat, saya bersama teman-teman semuanya dari UGM dan dari komunitas, yaitu gerakan memanen air hujan. Sebetulnya konsepnya adalah mengelola air hujan. Tidak hanya sekedar untuk minum, tapi bagaimana air hujan yang jatuh di das, di catchment itu dikelola dengan baik. Gitu. Nah, itu konsep yang sangat filosofis mendasar yang harus kita rubah. Yang pertama adalah konsep drainase. Drainase itu kan membuang air kelebihan ke arah hilir, Pak, ke sungai atau ke badan air. Itu kesalahan besar sekali, sehingga kalau misalnya begini, kalau Bogor itu didanai sekian triliun untuk memperbaiki drainase, itu berarti membanjiri Jakarta gitu loh. Karena drainase membuang air kan semuanya. Kalau Kaliurang, Sleman ini drainasinya baik, Bantul itu yang terjadi banjir terus, karena setiap ada tetes hujan dia dalam waktu 1 jam, nah mengumpul situ. Itu konsep itu kemudian saya mencoba untuk menawarkan konsep yang namanya konsep drainase ramah lingkungan. Nah, itu konsepnya beda dari membuang air secepatnya ke mengelola air hujan dengan cara menampung. Tadi maka konsep yang pertama tampung. Kalau ada air hujan, tampung semaksimal mungkin. Kemudian manfaatkan air hujan itu untuk berbagai macam kebutuhan pertanian, kemudian peternakan, perikanan, air minum, juga kehutanan dan lain-lain, perkebunan dan lain-lain ya Pak. Kemudian setelah itu resapkan dalam tanah. Maka ada sumur-sumur resapannya Pak Nyoto, itu saya sangat mendukung. Namun saya membuat juga yang sedang saya patenkan, yaitu alat injeksi air hujan ke dalam sumur. Nah, itu murah, tapi kalau masyarakat memakai, itu aman gitu Pak. Selama ke depan tuh sumber air di Indonesia itu, daerah-daerah yang air tanahnya kualitasnya jelek dan selalu turun, itu kalau diinjeksi dengan air hujan, airnya naik, muka air tanahnya naik, kualitasnya membaik, Pak. Karena kualitas air hujan itu bagus sekali dibanding air tanah perkotaan ya. Air tanah perkotaan kan mengandung bakteri koli dan deterjen yang tinggi kan. Nah, kalau itu kita lakukan, setiap keluarga itu mampu atau mau menampung air hujan ke dalam sumur mereka dengan dana kira-kira 200.000 per keluarga, cuman beli peralon-peralon ya Pak. Nah, itu saya kira kita akan selamat ke depan. Nah, itu semuanya adalah konsep memanen air hujan, baru setelah diresapkan, baru dialirkan sedikit dan dipelihara. Itu satu konsep. Itu juga dipakai untuk daerah pertanian, bagaimana terasering dikelola lagi. Sawah tada hujan jangan ditinggalkan. Jangan hanya sawah irigasi teknis yang dikelola, tapi tada hujan semacam wah nggak penting atau kurang produktif. Jadi sawah tada hujan itu malah bagus untuk itu. Juga yang sekarang sedang saya pikirkan tuh bagaimana hutan itu mengelola air hujannya itu. Itu yang penting, Pak. Sehingga kebakaran hutan akan bisa diminimalisir karena hutan dikelola sedemikian rupa sehingga dia meresapkan sebanyak-banyaknya air hujan. Itu yang kira-kira di sana, Pak. Nah, pengelolaannya berarti kalau banjir, ya kalau hujan kita tidak bisa ngelola, artinya secara hidrologis memang akan terjadi, dan pada musim climate change ini semakin intensif hujan, heavy rain ya, hujan deras itu makin banyak jumlahnya. Hujan ekstrim sedikit, tidak berubah. Menurut penelitian saya, hujan deras itu makin banyak. Kemudian perubahan ini, kemarau itu makin memanjang, musim penghujan makin memendek ini ya, data 50 tahun yang menyampaikan seperti ini. Sehingga ke depan kita akan mengalami banyak hal ya, hidrometeorologi akan semakin meningkat dengan climate change ini. Oleh karena itu, konsep tadi harus diteruskan, pinggir sungai harus diberi sempadan sehingga kalau banjirnya di sempadan bukan ngenain orang. Sungai tidak boleh dipersempit, harus semakin dipelebar. Orang dilarang mengokupasi daerah-daerah sungai karena itu akan menjadi alur air dan lain-lain. Reboisasi jelas ya,
masyarakat dibawa untuk mencintai air, danau, sungai gitu. Nah ini danau ini menjadi bagian penting. Danau kecil-kecil banyak sekali sekarang yang banyak mati, itu harus segera kita perbaiki lagi, Pak. Revitalisasi danau kecil ya itu mutlak harus segera dilakukan. Dan lain-lain, Pak Bambang. Kemudian bagaimana gagasan-gagasan besar itu diterjemahkan di dalam program Bapak sebagai dekan? Wah, ini saya itu dekan untuk 8 departemen, Pak. Departemen mesin, teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, ya Pak, teknik kebumian, teknik hayati dan teknologi veteriner, kemudian Departemen Ekonomi dan Bisnis, Departemen Layanan Informasi Kesehatan, dan Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Saya bisa menerapkannya di Departemen Teknik Sipil, mana saya berada. Nah, sekarang udah banyak ini program-program di teknik sipil memanen air hujan itu banyak sekali, Pak, yang kita lakukan. Kita sekarang sedang kerjasama dengan ini saya sebut Rucika ya, PT Rucika yang PT Pralon itu kerjasama dengan kita untuk matching fund ya di kedai Reka itu kita mendapatkan support dari Diksi dan dari Rucika untuk pemanen air hujan dan upaya alat paten yang saya buat bersama teman-teman tadi untuk komersialisasi biar cepat. Jadi nanti orang kalau telepon beli alat langsung kita kirim sudah dalam bentuk dus kirim gitu Pak. Itu yang ingin kita lakukan sehingga itu akan lebih cepat saja. Di samping itu kita juga mengadakan kongres-kongres memanen air hujan, kongres restorasi sungai tiap tahun. Itu yang kira-kira bisa kita lakukan di situ. Tapi ke depan saya juga ingin mengajak teman-teman dari pertanian, dari perikanan, ya peternakan untuk mencoba menggunakan air hujan itu sebagai sumber yang meningkatkan produktivitas pertanian, produktivitas peternakan, perikanan dan lain-lain, Pak. Ini sedang kita jalankan, ya. Itu saya kira akan bagus kalau di sungai, ya. Saya dan teman-teman mendorong supaya sungai itu dijadikan pariwisata. Udah banyak sekarang kan pariwisata sungai, misalnya di Klaten itu ada pariwisata Sungai Pusur, kemudian kalau di Jogja ada Gajah Wong gitu ya. Ada banyak. Itu kira-kira ke sana arahnya. Baik, Pak, sekarang terakhir, bagaimana memberi dorongan atau memberi semangat, motivasi kepada mahasiswa di sekolah vokasi yang seperti tadi menghasilkan karya-karya kreativitas dari teori-teori, kan tugasnya harus menerjemahkan. Betul, ya, Nah, Pak. tapi itu kan membutuhkan gagasan-gagasan, kreativitas dan sebagainya. Iya. Ya, Pak, kita punya angan-angan yang besar ya bahwa sekolah vokasi UGM yang mempunyai 6.000 mahasiswa, 295 dosen dan akan menjadi 240-an tahun ini ya. Itu cita-citanya memang menyelesaikan masalah-masalah real di lapangan Indonesia. Gitu. Satu, ikut serta. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah itu kita harus juga meningkatkan atau membangun, menciptakan, membuat ilmu-ilmu terapan. Buku-buku ilmu terapan akan kita produksi sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat bisa melihat. Nah, untuk itu dosen dan mahasiswa itu harus
bersama, Pak, bersatu, Pak. Jadi kekuatannya hanya di dosen dan mahasiswa. Kalau mahasiswa dan dosen itu pisah, nah ini kekuatannya lemah. Oleh karena itu, kita punya yang namanya program PBL, Project Based Learning. Jadi setiap laboratorium harus mempunyai kelompok mahasiswa, ya 2 atau 3 kelompok mahasiswa, jumlahnya 5-10 orang, yang pada siang hari dia setelah praktikum, setelah kuliah tidak pulang. Dia masuk di laboratorium itu menjadi co-working space-nya. Dia semacam entitas yang ingin berinovasi dan melakukan sesuatu, memproduksi baik alat maupun metode maupun aplikasi yang untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat di Indonesia ini. Ini sudah mulai banyak ini yang namanya project based learning atau kalau saya sebut dengan business based learning. Jadi mahasiswa vokasi nanti di samping dia belajar praktek terpisah-pisah, dia juga harus mencoba semacam membuat perusahaan-perusahaan kecil di laboratorium-laboratorium itu dengan mencoba bekerja sama dengan dosen-dosennya sebagai mentor, plus dosen praktisi dari industri juga kita sebagai mentor, sehingga menghasilkan barang. Lah paten para dosen tadi bisa ditempelkan di BBL untuk dimarketkan baik oleh mahasiswa maupun mahasiswa bikin sendiri, bikin alat-alat sendiri. Nah, itu yang disebut PBL. Nanti semua mahasiswa harus terkait dalam PBL itu. Dan ya juga magang, Pak. Jadi anak-anak kita itu magangnya 2 semester sekarang ini. 1 semester yang itu magang wajib, MPKM, yang 1 semester Pak magang terstruktur karena magang kita sendiri. Di samping itu pada semester 3 kebanyakan PKL, praktek kerja lapangan, agar ke industri dunia kerja, agar mereka terpapar secara dini dengan dunia nyata yang dihadapi kemudian, ya gitu. Nah, itu adalah konsep yang kita lakukan sehingga jalan. Nah, semuanya itu konsepnya gerakan, Pak. Berburu hibah, kalau ada hibah dari Diknas, dari Dikti, Diksi, itu kita tidak segan-segan mengirim proposal sebanyak-banyaknya, semampu orang itu. Nah, dengan begitu maka Bapak kita akan bisa mengejar ketertinggalan kita terhadap fakultas lain. Kalau fakultas lain sudah 75 tahun, 35 tahun, kita harus bisa mengejarnya, tapi dengan produk. Sehingga kita punya punya moto harmoni progresif. Harmoni di dalam, karena kita kayak UGM kecil, karena jurusannya banyak sekali, tapi juga harmoni dengan fakultas-fakultas lain. Tidak bersaing, kita saling ngisi, gitu, tapi tetap progresif terus. Dalam konsep inovatif, produktif, kolaboratif, dan solutif. Gitu. Jadi 6 harmoni progresif, inovatif, produktif, kolaboratif, solutif. Gitu. Itu kira-kira semangatnya seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Engineering Insinyur Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang telah memaparkan, menggambarkan, memberi wawasan. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua bahwa sekarang sudah dipersiapkan sebuah pendidikan yang fokus kepada keahlian keterampilan, tetapi juga mempunyai wawasan akademis yang bisa dipertanggungjawabkan kira-kira seperti ini. Dan sukses, mudah-mudahan karya-karyanya, paten-patennya diharapkan dan bisa segera berguna untuk membantu masyarakat. Sekali lagi selamat bekerja, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.